Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Amat, aku Sheryl. Dan aku Aura. Di episode keempat kali ini kita kedatangan Papau. Hai semuanya. Hai, apa kabar Papau? Oh baik. Gimana nih kabarnya? Baik, ini dengan siapa ya? Aura. Oh Aura dari kelas berapa? Dari kelas 74. Ya ini Aku Sheryl dari kelas 71. kebetulan Bapak kan nggak ngajar kelas 7 ya, jadi nggak kenal gitu, makanya kenalan dulu. Ya gimana Sheryl dan Aura? Pak, kita boleh nanya-nanya nggak nih tentang bulan Ramadan? Boleh. Apa ya kira-kira pertanyaannya? Tapi ya? sebelum itu kita boleh tanya dulu ke Bapak, udah siap belum kita tanya-tanya? Siap nggak ya? Ya siap dong, masa nggak siap sih jawab pertanyaan. Apalagi tentang puasa kan. Bapak guru PAI-nya gitu. Gimana? Karena kebetulan sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Silakan. Biasanya kan banyak yang kita bisa kerjain untuk menunggu waktu buka puasa. Kita mau tahu dong, kalau Bapak biasanya ngapain aja kalau nunggu waktu buka puasa? Kalau nunggu buka puasa ya, kalau saya sendiri sebelum biasanya apa tuh? Kalau mau nunggu berbuka puasa biasanya apa yang saya lakukan? Biasanya aku tidur. Tidur ya. Kalau Aura? Aku bersih-bersih terus habis itu merojaah. Wah mantep ya. Oke, kalau pertanyaannya Bapak ngapain kalau sambil menunggu buka puasa ya? Biasanya sih Bapak kalau di rumah, karena kan jam pulang kerja itu jam 2, Bapak istirahat, setelah sholat asar itu main sama anak biasanya gitu kan, apalagi anak Bapak masih kecil tuh, lagi senang-senangnya main. Nah, sambil menyaksikan ini sih biasanya kultum Ramadan yang ada di televisi, karena Bapak paling suka tuh tayangan televisi tuh yang ada Hafiz Quran Indonesia gitu ya. Kemudian juga ada dai, nah itu Bapak paling senang. Biasanya sih Bapak sebelum azan maghrib itu nonton itu gitu. Kalau bulan Ramadan kan pasti identiknya sama takjil ya Pak? Betul. Kira-kira menu takjil favorit Bapak apa nih? Takjil apa ya? Selama 10 hari, kita kan udah 10 hari ya puasa ya, Bapak tuh belum absen sama yang namanya lontong gitu ya, lontong sama gorengan. Itu selama 10 hari itu Bapak buka puasanya itu terus gitu. Paling nanti kalau masih lapar setelah sholat tarawih lanjut nasi gitu. Banyak banget ya makan Bapak ya. Lontong juga sama nasi juga. Oke, kalau Aura sendiri apa tuh biasanya kalau tadi? Aku biasanya gorengan sama es gitu sih. Oh, gorengan sama es ya. Kalau Sheryl? Kalau aku es buah gitu sih. Es buah. Oh, satu lagi, Bapak tuh seneng kolak. Itu salah. Apalagi kan kalau buka puasa tuh kita harus pakai yang manis-manis dulu tuh. Ya, terutama buah kurma. Nah, buah kurma itu penting. Sunnahnya gitu. Kalau buka puasa, habis minum air, makannya buah kurma. Selanjutnya ya Pak, pasti ada beberapa hal yang harus kita hindari pas saat bulan puasa. Nah, apa sih yang Bapak harus hindari selama bulan puasa? Hindari ya selama bulan puasa buat anak-anak Bapak ya, mungkin yang harus dihindari selama bulan puasa banyak tidur kali ya, karena sayang banget kalau bulan puasa itu di kegiatannya hanya dipakai buat tidur gitu, apalagi tidurnya di kelas ya. Aura pernah tidur di kelas nggak? Oh sering ya, sama saya juga pasti ya, karena memang ada hadis juga yang mengatakan bahwa tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi sayang sekali kalau Ramadan ini hanya digunakan untuk tidur gitu kan. Padahal banyak hal ibadah-ibadah lain yang bisa dimanfaatkan di bulan Ramadan dan pahalanya luar biasa loh. Itu 2 kali lipat selain di bulan kalau dari bulan lain kita nggak bisa dapat pahala 2 kali lipat, hanya di bulan Ramadan gitu. Jadi menurut Bapak bukan dilarang tidak, tapi sayang kalau bulan puasa itu hanya pakai tidur. Makanya jangan banyak tidur, kurangi tidur yang pertama. Yang kedua yang nggak boleh atau dilarang sih mungkin gibah, ngomongin orang, itu nggak boleh. Kenapa? Karena secara otomatis pahala puasa kita berkurang. Memang puasanya tidak batal, tapi pahalanya pasti berkurang. Ya, ngomongin orang, termasuk yang ketiga berbahasa kasar, kotor, itu juga dapat mengurangi pahala puasa kita. Walaupun tidak batal,
Tapi sayang kalau sampai maghrib pahalanya sudah habis gitu, sia-sia jadi puasanya. Itu mungkin beberapa yang mungkin nggak boleh atau dilarang selama kita melaksanakan puasa Sheryl dan Aura gitu. Lanjut ya Pak. Oke. Seperti yang kita tahu, ibu hamil sama ibu menyusui itu kan diperbolehkan buat gak berpuasa kan, karena khawatir berdampak buruk sama kesehatannya. Iya. Nah kalau kayak gitu gimana? Sama kesehatan bayinya juga ya pastinya ya. Gimana caranya mengkodok puasanya kita? Oke. Ibu menyusui dan ibu hamil ya. Kebetulan istri bapak belum hamil ya. Bapak punya kakak dan istrinya sedang hamil. Ada yang sedang hamil dan ada yang sedang menyusui. Jadi pas nih pertanyaannya, apakah mereka wajib tetap berpuasa atau boleh meninggalkan puasanya gitu ya. Jadi ulama berpendapat dari satu ayat Quran yang dikatakan dalam Al-Quran, kalau kamu sakit ya, atau kamu dalam perjalanan, atau kamu sedang menyusui, maka boleh meninggalkan puasa itu. Tapi faidatun min ayamin ukhar, diganti dengan hari-hari lain gitu. Termasuk di dalamnya ibu menyusui dan ibu hamil. Bagaimana kalau seorang ibu menyusui sama ibu hamil ini tetap puasa? Silakan. Tapi kan namanya puasa ya, si cabang bayi butuh apa ya? Butuh vitamin, butuh asupan gitu ya, untuk jadi energi dia. Jadi agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik sih ibu menyusui dan ibu hamil ini tidak puasa dulu. Tapi kalaupun mereka sanggup puasa dan bayinya tetap sehat-sehat aja ya silahkan gitu. Jadi dikodok puasanya di hari-hari lain. Selain dikodok juga mereka harus bayar fidyah. Ya, fidyah itu memberi makan orang miskin salah satunya, baik dalam bentuk makanan, beras dan sebagainya. Itu mungkin ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah itu juga pelajaran nih buat Sheryl sama Aura yang mungkin nanti kan bisa menyusui ya, atau juga sedang hamil nanti ke depannya, sudah berkeluarga. Ini juga penting gitu. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang Bapak biasanya pada saat kita buat takjil untuk buka puasa itu kan harus dicicipin. Oke. Karena takut rasanya kurang pas. Iya ya. Kalau nggak dicicipin. Nah kalau mencicipin itu apakah puasanya akan batal atau gimana? Oke, mencicipi makanan ya. Apalagi berlebih kalau kita jadi penjual ya. Penjual kan kalau nggak dicicipin nanti keasinan, nggak laku lagi makanannya, sayang banget gitu ya. Kalau mungkin kalau buat keluarga sih nggak apa-apa, kalau asin dikit atau kurang asin kan nggak masalah ya. Tapi kalau buat konsumen, nah ini jadi perhatian. Sebenarnya gini, Sheryl dan Aura, untuk dalam hal mencicipi makanan kan yang mencicipi itu lidah ya, lidah. Karena lidah adalah indera perasa ya, sehingga ketika orang mencicipi misalkan makanan sayur misalkan, maka ketika mencicipi cukup nempel di lidah kan, tidak dimakan gitu kan. Jadi ini yang berbeda pendapat. Tapi yang paling kuat pendapat ulama, boleh asal makanan tersebut tidak masuk ke rongga atau ke kerongkongan gitu ya. Jangan sampai nanti Sheryl lagi masak, nyobain makanan, tiba-tiba nanggung sekali, nggak berasa, dua kali nggak berasa, akhirnya dimakan, batal puasanya gitu kan. Jadi nyobain sepiring nggak boleh? Nggak boleh namanya. Oh, nyobain sepiring bukan nyicipin namanya ya. Itu jadi untuk mencicipi makanan itu dari pendapat yang kuat boleh, asal catatannya tidak masuk ke gitu. Kan khawatir gitu ya, ketika mencicipi lidahnya, kemudian lidahnya masuk lagi, terus ketelan, rasanya ketelan. Nah ini juga bisa membatalkan. Termasuk kalau sedang kumur-kumur. Nah kumur-kumur juga sebenarnya boleh saja, cuman dikhawatirkan airnya ketelan gitu. Seperti itu. Jadi lebih waspada aja saat mencicipi makanan, saat berkumur. Itu ya. Alhamdulillah
Alhamdulillah sudah selesai acara Oh, sudah ya? hari ini. Udah Pak. Oke. Terima kasih banyak ya kepada Bapak Fauzi yang sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Oke, sama-sama Aura dan Seri. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan jadi ilmu dan manfaat buat khususnya buat Seril dan Aura dan buat teman-teman yang di rumah. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini dan juga yang menonton podcast ini. See you on the next episode. Bye bye.